Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah, NIM 225212. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Romika Rahayu MPD. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan saudara? Apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Jawabannya, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Perilaku korupsi dapat mencakup suap, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, nepotisme, dan praktik-praktik ilegal lainnya. Korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan karena menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan menghalangi distribusi sumber daya yang adil. Korupsi bisa menjadi budaya dalam suatu lingkungan hidup jika tindakan korupsi diterima secara umum dan dianggap sebagai hal yang biasa. Jika orang-orang dalam lingkungan tersebut cenderung membenarkan atau bahkan terlibat dalam tindakan korupsi tanpa rasa bersalah, maka korupsi dapat menjadi bagian dari budaya yang sulit untuk diubah. Untuk menolak perilaku korupsi, penting untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran. Edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dapat membantu mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang kedua, penguatan sistem hukum. Penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menangani tindakan korupsi. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap perilaku korupsi dapat memberikan efek jera dan mendorong pencegahan. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan dapat membantu membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai integritas dan moral yang kuat. Partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pemantauan kebijakan dan pengelolaan publik. Organisasi masyarakat sipil dan media yang independen juga memiliki peran penting dalam mengungkap tindakan korupsi dan mempromosikan akuntabilitas. Selanjutnya, pembentukan lembaga anti korupsi. Mendirikan lembaga anti korupsi yang independen dan kuat dapat membantu dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak tindakan korupsi. Lembaga semacam ini dapat memainkan peran kunci dalam memerangi korupsi dengan menyelidiki pelanggaran, menuntut pelaku korupsi, dan menyediakan perlindungan bagi whistleblower. Selanjutnya, yang keenam, mendorong keterlibatan sektor swasta. Pelaku bisnis dan perusahaan juga memiliki peran penting dalam menolak korupsi, mengadopsi praktik bisnis yang etis, memiliki kebijakan anti korupsi yang jelas, serta komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam membantu menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. Yang ketujuh, perlibatan media. Media menjadi peran penting dalam mengungkapkan dan mengawasi tindakan korupsi, mendukung kebebasan media, dan mempromosikan jurnalisme investigasi yang berani dapat membantu mengungkapkan skandal korupsi dan meningkatkan kesadaran publik. Yang kedelapan, mendukung kebijakan anti korupsi. Dukungan upaya pemerintah dan inisiatif anti korupsi ini bisa dilakukan dengan memilih pemimpin yang bersih dan berintegrasi dalam pemilihan umum, memberikan masukan pada kebijakan publik yang terkait dengan pencegahan korupsi, dan secara aktif mendukung reformasi institusional yang bertujuan untuk mengurangi korupsi. Yang selanjutnya, kesembilan, menjadi contoh teladan. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Penting bagi kita untuk menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan integritas, etika, dan kejujuran. Hindari terlibat dalam tindakan korupsi dan berperilaku secara etis dalam setiap interaksi dan transaksi. Yang ke-10, mendorong pelaporan korupsi. Jika Anda menyaksikan tindakan korupsi, penting untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. Pelaporan korupsi memainkan peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan memberantas praktik korupsi. Yang ke-11, bangun jaringan dan kolaborasi. Bergabung dengan organisasi masyarakat sipil atau gerakan anti korupsi dapat memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Melalui kerjasama dan jaringan, kita dapat
mengampanyekan perubahan yang lebih besar dalam melawan korupsi. Ingatlah bahwa menolak korupsi adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan konsisten. Dengan melakukan bagian kita dan bekerja sama dengan orang lain, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dalam usaha menolak perilaku korupsi, penting untuk membangun kesadaran, mengedukasi, dan berperan aktif dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan Anda lakukan? Apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Jawabannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan berekspresi, partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum yang adil, pengawasan publik, dan aturan hukum. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, memberikan kebebasan berekspresi, dan mengakomodasi keragaman pendapat dan kepentingan dalam proses politik. Dalam kegiatan pemilu yang akan datang pada tahun 2024, sikap demokrasi yang dapat diadopsi adalah partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Ini meliputi pemahaman yang baik tentang calon yang bersaing, kebijakan yang diusulkan, dan isu-isu yang relevan. Melakukan penelitian mendalam, mengikuti debat dan diskusi publik, serta memberikan suara berdasarkan keyakinan dan kepentingan pribadi yang sesuai dengan visi dan misi calon yang sesuai adalah cara yang penting dalam mendukung demokrasi. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang dan melibatkan partisipasi dan upaya bersama dari semua warga negara dengan memelihara prinsip-prinsip demokrasi dan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Indonesia dapat terus memperkuat fondasi demokrasi dan menyampaikan kemajuan yang berkelanjutan. Harapan saya dari negara demokrasi, khususnya Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat adalah: yang pertama, keterlibatan dan partisipasi aktif rakyat. Saya berharap agar demokrasi di Indonesia dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas dan adanya mekanisme yang memungkinkan aspirasi masyarakat didengar dan diperhatikan dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi harus mampu melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat, dan hak-hak lainnya. Saya berharap bahwa demokrasi di Indonesia terus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjamin akses yang adil dan setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Saya berharap bahwa demokrasi di Indonesia mempromosikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, proses pengambilan keputusan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah dan para pemimpin harus bertanggung jawab secara akuntabel terhadap tindakan dan keputusan mereka. Yang keempat, pemerataan dan kesejahteraan sosial. Saya berharap bahwa negara demokrasi seperti Indonesia dapat memprioritaskan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dalam sebuah demokrasi, upaya harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, perumahan, dan kesehatan sehingga setiap warga negara dapat menikmati manfaat pembangunan. Yang kelima, penegakan hukum yang adil. Saya berharap bahwa sistem peradilan di Indonesia atau di negara demokrasi Indonesia berfungsi dengan baik dan dapat menjamin keadilan bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang adil dan efektif penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi keamanan dan stabilitas sosial. Pendidikan yang berkualitas. Yang keenam itu pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang kuat harus mendorong investasi dalam pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Ini melibatkan penyediaan fasilitas pelatihan guru yang baik, kurikulum yang relevan, dan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketujuh, perlindungan lingkungan dan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Negara demokrasi yang baik harus melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan jangka panjang rakyatnya. Mengadopsi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, meningkatkan konservasi sumber daya alam, dan mempromosikan energi terbarukan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, kolaborasi internasional. Sebagai negara demokrasi, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan dan kolaborasi internasional untuk melibatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kerjasama dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperoleh akses ke teknologi, investasi, dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Demokrasi yang kuat harus mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Negara demokrasi seperti Indonesia harus memiliki kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Secara keseluruhan, harapan saya dari negara demokrasi seperti Indonesia adalah bahwa mereka terus berkomitmen untuk membangun dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying? Jawabannya, saya tidak pernah melihat hal tersebut, namun saya dapat memberikan pandangan umum tentang hal tersebut. Kekerasan seksual atau bullying adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak emosional, psikologis, dan fisik yang signifikan pada individu yang terlibat. Melihat kejadian-kejadian semacam itu dapat memicu berbagai respon emosional, termasuk perasaan tidak nyaman, kemarahan, kesedihan, atau kekhawatiran terhadap kesejahteraan korban. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mendukung korban dan mencari bantuan. Ada beberapa pelayanan dan sumber daya yang tersedia bagi korban kekerasan seksual atau bullying. Salah satu sumber daya penting adalah satuan tempat pengaduan atau pelayanan yang mengkhususkan diri dalam menangani kasus-kasus tersebut. Satuan tempat pengaduan atau pelayanan seringkali terdiri dari tim yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual atau bullying. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, konseling, informasi hukum, dan petunjuk tentang tindakan yang dapat diambil. Satuan tempat pengaduan juga dapat membantu mengarahkan korban ke sumber daya lain seperti layanan medis, bantuan hukum, atau dukungan kelompok. Pentingnya untuk mencari bantuan jika Anda atau orang lain mengalami kekerasan seksual atau bullying. Tidak sendirian dan mencari dukungan profesional dapat membantu dalam pemulihan dan penanganan kasus. Anda dapat menghubungi lembaga atau organisasi terkait di negara Anda untuk informasi lebih lanjut tentang pelayanan dan satuan tempat pengaduan yang tersedia dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau bullying. Pada saat menghadapi kejadian kekerasan seksual atau bullying, penting untuk mencari pelayanan atau satuan tempat pengaduan yang dapat memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Beberapa alasan mengapa mencari pelayanan atau satuan tempat pengaduan penting adalah yang pertama, dukungan emosional. Mengalami kekerasan seksual atau bullying dapat sangat traumatis. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu korban menghadapi dan memulihkan diri dari dampak emosional yang mungkin timbul. Yang kedua, bimbingan dan konseling. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan seringkali memiliki tenaga terlatih
yang dapat memberikan bimbingan dan konseling kepada korban. Mereka dapat membantu korban memahami pengalaman yang dialami, mengelola emosi, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga, informasi hukum. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan juga dapat memberikan informasi hukum yang relevan terkait dengan kasus kekerasan seksual atau bullying. Mereka dapat membantu korban memahami hak-hak mereka, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia untuk mengejar keadilan. Yang keempat, keamanan dan perlindungan. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual atau bullying mungkin membutuhkan perlindungan tambahan untuk menjaga keamanan mereka. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan dapat memberikan panduan dan saran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan dan melindungi diri sendiri. Yang kelima, pengalihan ke sumber daya lain. Pelayanan atau satuan tempat pengaduan juga dapat mengarahkan korban ke sumber daya lain yang relevan. Ini termasuk layanan medis, dukungan hukum, atau kelompok dukungan yang dapat membantu dalam proses pemulihan dan penanganan kasus. Selanjutnya, informasi hukum. Pelayanan atau satuan pengaduan juga dapat memberikan informasi hukum yang relevan terkait dengan kasus kekerasan seksual atau bullying. Mereka dapat membantu korban memahami hak-hak mereka, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia untuk mengejar keadilan. Selanjutnya, setiap negara memiliki pelayanan atau satuan tempat pengaduan yang berbeda yang dapat dihubungi dalam kasus kekerasan seksual atau bullying. Penting untuk mencari informasi tentang sumber daya yang tersedia di wilayah Anda, termasuk nomor darurat, organisasi non-pemerintah, atau lembaga pemerintah yang mengkhususkan diri dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam kasus tersebut. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual atau bullying. Tindakan seperti itu dapat membantu melindungi dan mendukung korban serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan memulihkan diri. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dan terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.